Mulai ya. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Perkenalkan, kita dari mahasiswa Universitas Mercu Buana akan sedikit memaparkan mengenai probing dalam salah satu teknik yang harus dikuasai oleh customer service. Supaya lebih akrab nih, izinkan saya memanggil hadirin semuanya dengan teman-teman saja ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara seminar Customer Service Probing Training ini. Oke, lanjut aja. Kita mulai dari kenapa sih probing itu penting bagi customer service. Ada sebuah kutipan kata nih, kutipan kalimat. For customer service, asking the right question is the key to successfully communicate with client. Artinya, probing ini atau mencari kata kalimat penanya yang benar itu adalah kunci kesuksesan dalam membuat hubungan baik dengan klien, untuk berkomunikasi dengan klien. Nah, kemudian kita akan belajar apa aja nih dengan probing ini. Yang pertama adalah get to know probing. Baik itu definisi, fungsi, pros and cons. Kemudian yang kedua adalah probing question, yaitu open versus closed question, clarifying question, serta status question. Nah, yang ketiga ada how to do probing. Ada steps, ada elemen, sama example. Yang keempat ada try to probing, yaitu practical or role play. Nah, apa sih probing itu? Probing itu adalah teknik atau cara menyelidiki klien. Langkah sistematis menemukan, mengeksplorasi, mengklarifikasi, dan memahami kebutuhan serta permasalahan klien. Prinsip probing yaitu bertanya atau questioning. Probing dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan adalah bentuk perilaku verbal paling efektif yang dapat kita gunakan. Probing memicu pemikiran mendalam dan tanggapan terperinci. Klien dapat mengeksplorasi perasaan dan ide, jawaban pun berdasarkan pemikiran kritis dan kreatif dari klien. Probing mengungkapkan perspektif kita, artinya kita merespon berdasarkan kerangka acuan kita. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kita Salsabila. Silahkan. Oke, baik teman-teman, kita akan sekarang membahas mengenai kapan probing dilakukan. Jadi, probing itu dapat dilakukan pada berbagai tahap interaksi dengan klien seperti saat awal interaksi. Jadi, untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang masalah yang sedang dihadapi maupun tentang hal yang dibutuhkan oleh klien. Nah, yang kedua ada saat klien itu sedang menjelaskan permasalahannya yang sedang dihadapi. Jadi, untuk menggali lebih dalam dan mendapatkan detail yang lebih spesifik. Yang ketiga, saat klien memberikan feedback, jadi untuk memahami lebih baik apa yang disukai dan tidak disukai mengenai produk maupun pelayanan. Yang terakhir ada saat klien mengajukan keluhan, jadi kita bisa memahami akar permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat. Jadi, probing bisa dilakukan saat hendak menggali informasi dari klien atau ingin mempengaruhi arah pembicaraan dengan klien. Nah, untuk alasan tersendiri, mengapa probing itu dilakukan? Jadi, probing atau teknik bertanya untuk menggali lebih dalam permasalahan klien bagaikan kunci untuk membuka gerbang pemahaman yang lebih komprehensif. Tanpa adanya probing, interaksi antara kita dan kita sebagai customer service dengan klien, percakapan akan menjadi kaku dan tidak terarah. Jadi, bagaikan peta tanpa kompas. Jadi melalui probing, kendali percakapan beralih dari tangan klien ke kita. Kita bisa menjadi lebih direktif dalam mengarahkan alur percakapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi hal-hal ini tuh sah-sah saja asalkan bisa dilakukan dengan penuh sensitivitas, empati, dan pertimbangan.
Namun, perlu diingat bahwa probing yang berlebihan dapat memicu efek yang sebaliknya. Klien yang tadinya antusias menceritakan permasalahannya yang sedang terjadi, bisa menjadi pasif dan merasa diinterogasi, jadi percakapan akan berubah menjadi formal dan tidak nyaman. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai customer service untuk menggunakan teknik probing dengan bijak. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong klien menjelaskan lebih lanjut, dengarkan dengan penuh perhatian, dan tunjukkan empati terhadap situasi klien. Dengan begitu, probing dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pemahaman, membangun hubungan yang lebih kuat, dan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi klien. Nah, apa aja sih fungsinya? Yang pertama, dapat membantu klien untuk fokus dan lebih spesifik. Jadi, probing ini dapat membantu klien untuk fokus pada permasalahan utama dengan membimbing mereka untuk menjelaskan permasalahan yang lebih spesifik. Hal ini membantu kita untuk memahami apa akar permasalahannya. Yang kedua, membantu kita memahami informasi. Probing jadi memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang permasalahan yang dihadapi dan menemukan cara yang tepat. Yang ketiga, ada membuka area yang menjadi perhatian atau masalah klien. Probing ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi area yang menjadi permasalahan klien yang mungkin tidak mereka sebutkan secara langsung. Mungkin klien itu merasa takut atau merasa malu saat menceritakan permasalahan yang terjadi. Bila berlebihan, yang pertama ada pergeseran fokus. Kontrol percakapan terpusat pada kita sendiri, bukan pada klien. Hal ini dapat membuat klien merasa tidak didengarkan atau merasa diabaikan. Yang kedua, ketergantungan klien, jadi klien itu menjadi pasif dan menaruh semua harapan itu ke kita. Jadi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga, ada eksplorasi yang tidak tepat. Pertanyaan probing yang tidak tepat sasaran dapat mengarah pada pemahaman yang keliru tentang permasalahan klien yang akhirnya bisa membuang-buang waktu. Nah, yang terakhir itu jika berlebihan bisa kehilangan fokus. Kita akan menjadi sibuk dengan apa yang harus ditanyakan daripada mendengarkan keluhan dari klien itu sendiri. Yang selanjutnya ada fungsi probing dalam profesi khususnya customer service. Yang pertama, memahami kebutuhan klien. Probing dapat menggali informasi tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien, sehingga membantu dalam menyelesaikan layanan untuk membantu mereka. Yang kedua, mendeteksi masalah yang tidak terungkap. Jadi, probing ini membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terungkap secara langsung oleh klien. Yang tadi saya bilang, mungkin klien itu malu atau masih ragu untuk menceritakan masalahnya. Yang ketiga, ada mengatasi keluhan dengan efektif. Dengan memahami akar permasalahan melalui probing, jadi kita itu bisa memberikan solusi yang lebih relevan dan memuaskan klien. Yang terakhir ada meningkatkan kepuasan klien. Jadi probing ini bisa membantu kita memberikan pengalaman yang lebih baik kepada klien karena kita memahami kebutuhan apa yang mereka butuhkan dengan baik dengan memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kita, Mbak Mia. Baik, terima kasih Salsabila. Saya Mia, saya akan melanjutkan untuk topik probingnya. Di sini probing ini kita menggunakan open question ya teman-teman. Mungkin kita juga pernah mendengarkan closed question. Nah, open question ini kita bandingkan ya dengan closed question. Untuk di probing sendiri, kita membebaskan klien untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, sedangkan untuk di closed question, itu biasanya lebih digunakan pada clarifying ya, menuntut respon yang spesifik atau faktual. Lalu untuk yang berikutnya, di open question, ini kita sebagai customer service mengharapkan respon yang subjektif atau berdasarkan interpretasi pribadi klien. Sedangkan kalau di closed question, ini meminta respon yang objektif yang berdasarkan fakta. Lalu untuk yang berikutnya di open question, ini biasanya tidak hanya menjawab dengan ya atau tidak, namun biasanya akan lebih mendetail. Lalu untuk di closed question, ini membutuhkan jawaban yang singkat atau pendek, sehingga biasanya menggunakan ya atau tidak.
Lalu, untuk open question juga kita mengarahkan pada jawaban yang lebih panjang dan lengkap mendetail. Sedangkan kalau close questions, ini berfokus pada topik spesifik tertentu. Jadi hanya di sekitar itu-itu saja. Lalu untuk open question yang berikutnya, ini kita membawa pembicaraan ke topik dan area yang baru. Biasanya kan untuk customer selalu berputar-putar ya. Mereka menyampaikan komplainnya di situ-situ aja. Nah, kita sebagai customer service harus menggali informasi ke topik dan area yang baru. Mana informasi yang belum kita dapatkan dari customer. Sedangkan di close questions, ini biasanya membatasi kemungkinan munculnya topik atau area baru. Karena biasanya hanya hanya mengklarifikasi. Lalu biasanya kita ini untuk open questions dimulai dengan bagaimana, kenapa, dan apa. Untuk open questions biasanya contohnya seperti ini. Bagaimana saya bisa membantu Bapak atau Ibu? Bagian layanan kami yang mana yang Bapak atau Ibu sukai? Jadi lebih detail ya. Lalu untuk close questions, ini biasanya dimulai dengan kapan, siapa, dan di mana. Baik, boleh untuk slide berikutnya. Ya, boleh, bisa ikuti. Ini. Oke. Di sini probing bukan hanya semata clarifying questions ya, teman-teman. Kita bisa bedakan clarifying itu merupakan berusaha mencari lebih banyak fakta, mengklarifikasi topik yang telah dibahas sebelumnya, jawaban biasanya singkat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, biasanya jawabannya ya atau tidak. Seperti itu. Kita ke probing kembali. Ini biasanya untuk probing ya teman-teman. Ini kan questioning ya. Ini kami ilustrasikan dengan gunung es ya. Kita bertanya, mulai dari biasanya customer hanya menyampaikan dasarnya aja. Atau hal yang diperlihatkan di permukaan seperti itu. Kita dituntut untuk menggali lebih dalam. Sehingga di sini gunung esnya ini kita harus gali lebih dalam ya, agar kita lebih tahu apa sih dasar permasalahannya. Seperti itu. Nah, di sini probing dig much deeper than surface. Membantu orang untuk membicarakan opini dan perasaan pribadi dan mendukung critical thinking. Jadi semakin dalam kita probing, ini nanti kita akan bisa mendapatkan apa sih sisi dari perasaan pribadi customer dan critical thinking yang akan kita kembangkan kembali. Seperti itu. Lalu, di sini ada perbedaan untuk status questions yang biasanya digunakan dalam clarifying. Dan di sini ada probing questions yang kita gunakan dalam probing. Nah, biasanya ini untuk status questions untuk membantu memahami lingkungan dan kondisi, lalu membantu klien memahami yang sudah diketahui. Seperti tadi, untuk status kapan, di mana, siapa, itu merupakan di clarifying ya teman-teman. Lalu untuk probing questions, di sini kita bisa dapatkan informasi lebih dalam. Fungsinya ini membantu kita menggali isu atau masalah yang sedang atau maupun yang mereka hadapi. Nah, kita ilustrasikan di sebelah sini ada gambar seperti gelas ya yang mengerucut teman-teman ke bawah. Ini biasanya kita awali pada saat customer komplain, kita status question terlebih dahulu. Kapan, siapa, di mana. Itu kan masih general ya teman-teman. Kita belum dapat informasi lebih detail, lalu kita kerucutkan. Nah, kita coba gali dengan probing questions-nya tadi. Untuk contohnya, probing questions ini mungkin ini ya. Untuk bisakah Anda lebih jelaskan lebih lanjut tentang masalah yang Anda hadapi? Apa yang membuat Bapak atau Ibu merasa tidak puas dengan layanan kami? Lalu bisa juga apa yang akan membuat Bapak atau Ibu mempertimbangkan menggunakan layanan kami lagi? Jadi semakin mengerucut menjadi probing questions, lalu nanti kita akan mendapatkan solution-nya. Kita tahu seperti apa akan memberikan solusi dari probing tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya akan dibantu oleh Nika untuk lebih lanjutnya. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama belajar teman-teman mengenai tahapan. Sorry, seharusnya ada
yang ini? Lutfia mungkin setelah ini? Ya, Kamika, terima Oke, kasih. boleh Lutfia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahapan probing. Tahapan probing untuk customer service ini ada 4 ya. Yang pertama ada opening, lalu yang kedua ada investigate, yang ketiga ada demonstrating capability, dan keempat obtaining commitment. Di opening ini dimulai dengan membuka percakapan dengan mengajukan pertanyaan sederhana dan mudah dijawab untuk membangun relasi. Selanjutnya di poin nomor 2, setelah pengajuan pertanyaan yang sederhana, rekan-rekan customer service dapat mulai mengajukan pertanyaan yang mendalam guna menggali informasi dan mengetahui kebutuhan serta masalah klien. Nah, di tahapan yang ketiga, customer service menunjukkan ketersediaan dan kelebihan dari layanan yang dapat membantu dan mendukung klien. Lalu untuk tahapan terakhir atau obtaining commitment, customer service dapat mengarahkan untuk sepakat menggunakan layanan yang tersedia sebagai solusi dari klien. Selanjutnya, ada elemen probing. Elemen probing sendiri itu ada 5 elemen. Yang pertama ada prompting, lalu ada clarify, lalu ada redirect, yang keempat ada refocus, dan yang kelima increase critical awareness. Di prompting ini, customer service mengarahkan klien pada respon yang diharapkan. Misalnya dengan memberi respon yang belum sepenuhnya lengkap supaya klien melengkapi, atau respon yang kurang tepat supaya klien bisa mengoreksi. Prompting ini fungsinya apa sih? Nah, fungsinya adalah mencegah klien kurang bersemangat atau bahkan tidak merespon sama sekali. Nah, di elemen yang kedua atau clarify, apabila klien telah merespon dengan baik, maka dapat melanjutkan dengan pertanyaan untuk mengklarifikasi respon yang telah diberikan sebelumnya. Caranya dengan mengajukan pertanyaan seperti bagaimana, kenapa, lalu berikan alasannya, jelaskan dengan cara lain, apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan. Dan di poin yang ketiga, ada redirect atau mengajukan beberapa pertanyaan yang berbeda di seputar topik tertentu untuk menekankan klien mengenai pentingnya topik yang sedang dibahas. Klien akan diarahkan untuk bereksplorasi dengan topik dan masalah yang dibahas untuk memperluas jangkauan informasi kita mengenai masalah tersebut. Dan di elemen yang keempat ada refocus. Pada tahap ini, customer service mengajukan pertanyaannya mengembalikan klien pada awal permasalahan untuk menunjukkan perkembangan penalaran terhadap masalah sejak pertama kali berbincang dibandingkan dengan setelah berbincang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Lalu di elemen yang kelima, yakni increase critical awareness, pertanyaan untuk mengembangkan critical thinking klien, seperti mendiskusikan masalah dengan mendetail, merangkum permasalahan, menjelaskan melalui ilustrasi tertentu, serta memberikan aksi alasan dari sebuah aksi. Selanjutnya, terkait contoh probing akan disampaikan oleh rekan saya, Mikael. Oke, terima kasih Lutfia untuk penjelasannya mengenai step dan juga elemennya. Teman-teman, kita kalau mau belajar tentang contohnya, ya pasti harus paham dulu tentang tadi ya, mengenai tahapan, mulai dari pembukaan, kemudian investigate atau menggali lebih dalam, serta kita demonstrating capabilities atau menunjukkan apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk klien, membantu dia dalam permasalahan yang terjadi. Lalu yang terakhir, akhirnya kita sama-sama membuat klien sepakat, oke, masalahnya ini, solusinya ini, sepakat ya, kita mau pakai cara ini untuk selesaiin permasalahan. Contohnya seperti itu. Kemudian elemennya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Lutfia mengenai mulai dari prompting atau istilahnya memancing klien supaya bisa memberikan respon yang kita mau sebenarnya. Kemudian clarify tadi udah jadi jelasin juga bahwa harus dijelaskan apa sih maksudnya dari klien supaya menjadi satu pemahaman. Kemudian redirect kita terus balik lagi ke topik yang sama supaya klien tuh tahu sebenarnya ini adalah pokok permasalahannya. Gali lebih dalam lagi tentang hal yang sama di seputar topik yang sama. Refocus kita balikin ke awal bahwa wah di awalnya tuh waktu masa-masa prompting klien masih belum bisa menjelaskan kira-kira apa sih yang dimau gitu. Akhirnya di refocus kita setelah ada clarify, ada redirect, akhirnya klien bisa tahu oh yang tadinya saya coba bisa tahu bahwa saya puas gak ya gitu belum bisa memberikan jawaban di area situ, akhirnya setelah digali apakah pernah ada komplain gimana pelayanan kami kalau ada masalah, akhirnya
Ketika di refocus, oh sudah tahu nih kira-kira apa sih yang membuat puas dan tidak puas. Akhirnya ini bisa meningkatkan critical awareness-nya dari klien. Nah, selanjutnya teman-teman aku mau minta ini kita interaktif aja. Nanti aku akan coba berikan contoh apa sih kira-kira yang harus ditanyakan dan teman-teman yang akan cari kira-kira bantu saya ya untuk mencari kira-kira pertanyaan seperti apa sih yang bisa membantu kita sebagai customer service untuk bertanya kepada klien. Contoh yang pertama dari probing customer service adalah menemukan niat dan tujuan klien. Di poin yang ini itu adalah kita berusaha mencari wawasan mengenai gimana sih klien berpikir, gimana proses penalarannya, termasuk mengetahui maksud dari klien menghubungi kita. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalkan ada di posisi customer service gitu, kemudian bagaimana sih pertanyaan atau apa sih pertanyaan yang akan kalian tanyakan kalau ingin menemukan niat dan tujuannya klien? Mungkin Mbak Mia bisa bantu kira-kira pertanyaannya contohnya seperti apa? Baik, mungkin untuk contohnya ini yang Seperti apa teman? ya apa permasalahan yang terjadi dengan Bapak atau Ibu sehingga menghubungi kami. Betul betul sekali. Jadi em, terima kasih Mbak Mia contohnya betul. Jadi kita tanya kira-kira apa sih niatnya ya. Mungkin teman-teman yang lain akan bersiap-siap nanti saya akan tunjuk kira-kira teman-teman supaya berpikir ya. Jadi niat dan tujuannya klien seperti apa? Contoh misalkan benar tadi kata Mbak Mia. Apa maksud mungkin nanti diperbaiki lagi deh kayak misalnya contohnya eh, maksud dari Bapak Ibu mengontak kami apa gitu ya. Tapi tidak mungkin bertanya seperti itu. Jadi bisa jadi eh, diperhalus contoh seperti baik Bapak Ibu, apa yang bisa kami bantu? Oh, apakah ada hal lain lagi? Jadi kita gali. Jangan-jangan bukan hanya itu saja yang bisa kita bantu, tapi ada hal lain seperti itu ya. Jadi kita temukan tujuannya yang lain. Oke, yang kedua adalah menerima perasaan klien. Ini sama seperti kita ya. Kita itu orang tuh ingin dipahami. Jadi sama seperti kita, manusia ingin dipahami, mungkin oleh pasangan kita atau teman kita. Klien juga ingin dipahami oleh customer service-nya, termasuk perasaannya. Tidak hanya kalau tadi ya seperti dijelaskan adanya close question hanya butuhnya jawaban yang objektif, tapi kalau probing ini kita butuh jawaban yang subjektif juga. Jadi mengajak klien untuk bisa mengevaluasi perasaannya terhadap situasi. Apa sih yang dirasain terhadap situasi? Apakah dia marah? Apakah dia sedih? Apakah dia kacau? Ya itu harus diterima. Jadi kita nggak boleh menolak klien saat klien marah karena wah gimana sih layanan Mbak Lutfia kok jelek sekali gitu atau bagaimana kenapa sih Mbak Salsa lama sekali menjawab saya contoh seperti itu tidak boleh kita oh ya nggak bisa Bu saya juga ada kerjaan lain jangan dibalas seperti itu tapi kita baik kita terima seperti apa perasaannya klien jadi kita fungsinya apa sih kita menerima perasaan klien kita akan mengalihkan dari sisi logikanya klien ke emosional karena biasanya emosional itu lebih banyak membeberkan ya informasi jadi kemudian nanti akan memperkuatkan pengaruh kita terhadap pesan yang kita akan sampaikan. Jadi kalau masuk di logika bisa, tapi nanti akan menjadi lebih lama. Kalau emosional itu biasanya lebih cepat, lebih lugas, lebih jujur, dan akhirnya nanti klien lebih engage dengan kita. Contoh-contoh pertanyaannya, ya misalkan contoh pertanyaan kalau memahami klien ya bagaimana? Oh baik Ibu, yang sekarang dirasakan seperti apa? Dari masalah ini seperti apa? Tadi sudah dicontohkan ya. Oh baik Bu, mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Kemudian kira-kira apa yang bisa kami lakukan gitu untuk memperbaiki gitu. Mungkin ya misalkan seperti bagaimana eh, kemudian teman-teman Ibu seperti apa? Kemudian keluarga Ibu misalkan ini layanan telekomunikasi di rumah gitu gangguan gitu ya misalkan. Oh baik, terus bagaimana kondisi di rumah ibu seperti apa? Nah jadi perasaan itu bisa kita gali lebih lagi. Nah contohnya yang ketiga adalah penjelasan lebih lanjut atau contoh lain dari masalah klien. Tadi sudah dicontohkan di open question atau mungkin di redirect ya di tahapan yang sudah dijelaskan oleh Lutfia ada redirect. Jadi masih di topik yang sama tapi cari-cari pertanyaan yang lain, cari-cari kondisi yang lain, cari contoh-contoh yang lain. Jadi mengingatkan klien apakah pernah mengalami masalah serupa di waktu sebelumnya, kemudian menghadirkan isu-isu yang lainnya dalam pikiran klien. Jadi kita bantu arahnya kemana sih kalau kita nanya contoh yang lain atau penjelasan lebih lanjut. Contoh, jadi
klien tahu bahwa kita peduli sama dia, kita paham masalahnya di mana, bahkan kita berusaha cari lebih lanjut. Jadi akhirnya di sisi klien saat contoh kita lagi ngobrol sebagai sesama teman gitu. Saat teman kita menanggapi kayak, oh ya, terus gimana ceritanya? Lanjut dong gitu. Aku penasaran ceritanya gimana sih gitu. Atau mungkin, aduh, lanjut spill dong gitu. Akhirnya kan kita lebih tertarik untuk spill lebih lanjut, memberitahu lebih lanjut, sama seperti itu. Klien juga akan lebih tertarik kalau kita menunjukkan ketertarikan kita dengan bertanya lebih lanjut. Jadi contoh-contohnya ya, misalkan kayak, ehm, terus kamu udah pernah, contoh ini sesama teman ya, pertanyaannya kayak, terus gimana dong, lanjut dong, kayak aku penasaran gitu ya. Jadi bisa mungkin, bolehkah saya meminta contoh spesifik lain dari permasalahan yang sedang Anda hadapi, atau mungkin, apakah Mbak Mia sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama di waktu yang sebelumnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, mengklarifikasikan hal tertentu yang disampaikan oleh klien. Jadi menyamakan pemahaman kita. Tadi sudah dijelasin juga mengenai clarifying ya. Nah, ini clarifying-nya lebih jelas lagi. Contohnya kayak tentang hal yang sama. Bolehkah saya klarifikasi atau konfirmasi satu dua hal tentang yang tadi Mbak Lutfia jelaskan? Contohnya seperti itu ya. Atau kenapa Mbak Salsa berpikir sampai seperti itu? Boleh dibantu kira-kira alasannya kenapa sampai Mbak Salsa pikir bahwa pelayanan kami tidak memuaskan? Contohnya seperti itu. Jadi mengklarifikasi itu akan menggali lebih dalam dibandingkan kayak, oh ya, tidak puas, baik, kami akan membuat Anda puas. Atau contohnya, ya, paham kok Bu, saya paham. Atau saya paham kok Bapak, permasalahan Bapak seperti apa. Ternyata kita tidak paham dan akhirnya mispersepsi seperti itu ya. Dan lanjut lagi. Kita mencari tahu dampak dari masalah pada klien. Jadi mendorong klien untuk bisa melihat dampak-dampak apa sih yang dirasakan ketika situasi tersebut terjadi. Kemudian nanti klien akan berusaha mengevaluasi kemungkinan situasi. Misalkan situasinya hanya layanan, contoh ya, kayak memberikan contoh layanan telekomunikasi atau layanan internet di rumahnya gangguan, kemudian lapor ke customer service. Nah, mungkin yang klien keluhkan awalnya hanya, wah saya nggak bisa nonton YouTube. Nah, kita akan gali lebih lagi. Contohnya, kita kan gali lebih lanjut lagi. Kira-kira dampak yang lain apa? Kira-kira, oh baik, gitu. Selain layanan YouTube, apakah layanan telepon rumah juga terganggu? Apakah di aplikasi lain terganggu? Siapa tahu mungkin YouTube-nya sedang error, atau mungkin ya nanti ya misalkan tanya lagi mungkin, apakah keluarga Bapak Ibu di rumah mengalami gangguan yang sama gitu. Jadi mengalami dampaknya gitu ya. Kemudian untuk yang lain seperti layanan, biasanya ada yang ke televisi juga, televisinya udah ini ya, smart TV gitu. Apakah di smart TV-nya juga mengalami gangguan? Lebih kita lihat dampaknya. Yang sebelumnya klien nggak kepikiran, oh iya ya, saya nggak ngecek apa suami istri saya atau anak saya gimana gunain internetnya gitu. Akhirnya terpikirkan. Jadi makin tahu bahwa oh ternyata ini masalahnya serius benernya, dari yang awalnya cuma nggak bisa nonton YouTube, ternyata bisa sampai anak nggak bisa kuliah, suami nggak bisa kerja, seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan juga. Nah, contohnya pertanyaannya, apakah kelebihan atau kekurangan dari situasi yang sedang Anda hadapi? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan Anda atau kegiatan Anda sehari-hari seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa meneguhkan perhatian dan juga gairah klien kepada masalahnya. Ini masih sama, kalau kita tadi lagi ngobrol, lagi curhat ke seseorang, kemudian seseorang itu menanggapi dan menanyakan lebih lanjut, maka kita akan merasa diperhatikan. Sama, klien juga akan merasa diperhatikan dan merasa gairahnya naik untuk menjawab pertanyaan, maka harus diteguhkan. Contoh misalkan, pertanyaan kayak, apakah saya benar jika menganggap masalah ini serius bagi Anda, seperti itu ya, atau mungkin menurut Anda apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kita meneguhkan perhatian kepada klien. Nah, ini juga menunjukkan ketertarikan dan meminta penjelasan lebih lanjut, masih sama seperti tadi, kayak, wah saya tertarik nih dengan obrolan ini, dengan pembahasan ini, dengan apa yang ingin kakak sampaikan. Ada lagi yang ingin dibahas lebih mendalam mungkin soal hal ini? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang belum yang terakhir, dua yang terakhir. Nah, ini mengarahkan kepada akar permasalahan atau root cause. Jadi kita berusaha setelah gali itu, tadi seperti yang dijelaskan ada seperti apa ya, cawan yang mengerucut, yang akhirnya adalah solution question. Jadi kita tanya,
kira-kira apa yang menyebabkan semua masalah ini. Contoh misalkan ada problem tentang di bank ya, misalkan customer service di bank. Kemudian, kok saya kehilangan saldo sekian ratus ribu atau sekian juta gitu ya. Akhirnya kita bisa gali, apakah kehilangan kartu debit, kartu kredit, apakah mengklik link-link yang tidak jelas, apakah ada telepon, apakah ada transaksi yang mencurigakan, apakah sudah cek rekening koran, transaksi keluar masuk, kemudian ke pihak keluarga sendiri gitu ya, apakah ada penggunaan atau kredit otomatis gitu misalkan. Nah, itu silakan ditanya sampai ketemu root cause-nya. Oh, ternyata saya ada pengeluaran apa ya biasanya ya, Google Play atau Apple Pay dan sebagainya atau pay later gitu. Ternyata banyak pengeluaran yang di situ dan otomatis debit akhirnya hilang gitu ya misalkan. Tapi tidak nyadar seperti itu contohnya. Akhirnya ketemulah root cause-nya seperti apa dan akhirnya bisa kita solusikan. Oh baik, kalau seperti itu misalkan permasalahannya ada di auto debit, maka kita bisa matikan atau Bapak Ibu bisa matikan sendiri di aplikasi yang sedang digunakan seperti itu ya. Dan akhirnya yang terakhir adalah menghadirkan diri kita dalam penyelesaian. Jadi jangan sampai kita kabur atau kita menyelesaikan pembicaraan sebelum masalah itu selesai. Sampai kita bisa berbicara baik, masalahnya sudah selesai ya Ibu, ada yang bisa dibantu kembali atau Bapak Ibu ada yang bisa bantu kembali gitu. Terima kasih apabila sudah melibatkan saya dalam pemecahan masalah. Jadi bisa tanya-tanya kayak, menurut Anda gimana saya bisa bantu? Kemudian, apa yang bisa kami bantu untuk Anda? Kemudian, apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda misalkan gitu seperti itu ya. Oke. Nah, tadi udah kita contohin ya beberapa pertanyaannya. Jadi kita nggak perlu role play karena sepertinya sudah cukup dan terima kasih sudah bersama dengan kami dalam pelatihan untuk probing di customer service. Nanti teman-teman akan coba latih di pekerjaan teman-teman masing-masing, rekan-rekan masing-masing di pekerjaan masing-masing. Tidak hanya di customer service ya, mungkin ada beberapa teman di sini yang bergabung tapi bukan customer service. Saya harapkan ini bisa dipakai baik mungkin sebagai lulusan psikologi, ini bisa dipergunakan untuk menggali klien. Kemudian dengan teman sendiri, mungkin dengan keluarga, ya pelan-pelan harus menggunakan dengan sensitif dan peka ya. Jadi mungkin dengan pasangan bisa dipakai juga probing ini. Jadi silakan semoga ini berguna dan kalau ada pertanyaan bisa kontak ke saya maupun rekan-rekan yang tadi mempresentasikan. Sekian dari kami. Terima kasih dan semoga menjadi manfaat untuk kita semua.